Setelah kita terakhir udah bahas GPU Radeon RX 7700 XT, maka kali ini kita akan bahas nih tandeman dari sisi prosesor yang cocok banget nih buat dipakai urusan kerjaan atau bahkan buat gaming. Dan di kelas prosesor high-end, maka jelas deh ini bukan kaleng-kaleng. Ya udahlah, daripada kita panjang lebar, kita akan coba lihat aja gimana performanya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel mention tadi, bahwa kali ini Pichel akan ngebahas sebuah prosesor high-end, yaitu AMD Ryzen 9 7900X desktop processor. Dan untuk spek test bed review kali ini, kita akan menggunakan spek sebagai berikut. AMD Ryzen 9 7900X desktop processor, motherboard ASRock B650 Live Mixer dengan soket AM5, CPU cooler water cooling AIO dari ID Cooling FrostFlow X360, RAM 32GB DDR5 Tim T-Force Delta dengan konfigurasi 2x16 GB dan juga konfigurasi dual channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe XPG Spectrix S40G dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU AMD Radeon Graphic dengan sharing memori sebesar 512 MB, discrete GPU AMD Radeon RX 7700 XT dengan dedicated memori sebesar 12 GB GDDR6 dan juga monitor Acer Nitro VG240Y. Sebelum masuk ke dalam beragam benchmark, maka Pichel mau kenalin dulu nih profil dari prosesor yang kita akan review kali ini. AMD Ryzen 9 7900X ini adalah prosesor desktop yang sebenarnya nggak baru-baru amat. Karena memang ini diperkenalkan di bulan September tahun 2022. Dan dengan prosesor ini pun juga diperkenalkan soket terbaru yaitu AM5 setelah hampir 5 tahun AMD mempergunakan soket AM4. Dan buat kita yang bingung, apa bedanya nih Ryzen 9 7900X dengan yang nggak ada X-nya, 7900, maka sebenarnya prosesor yang ada X-nya ini tuh punya base clock speed yang lebih tinggi, yaitu dengan base frekuensi di 4,7 GHz dengan boost clock hingga 5,6 GHz. Sementara untuk model yang Ryzen 9 7900 yang nggak ada X-nya, maka ini base clock-nya cuma 3,7 GHz atau lebih rendah 1 GHz, serta juga untuk boost clock-nya di 5,4 GHz atau lebih rendah 0,2 GHz. Nggak sampai di situ aja, karena Ryzen 9 7900X ini punya TDP 170 Watt, yang mana lebih tinggi 105 Watt dibandingkan dengan Ryzen 9 7900 yang nggak pakai X. Nah, lanjut lagi, memang prosesor ini sendiri menggunakan arsitektur Zen 4 dengan fabrikasi 5 nanometer dengan konfigurasi 12 inti dan 24 threads. Sementara untuk cache-nya, maka Ryzen 9 ini tuh memiliki L1 cache 768 KB dengan L2 cache di 12 MB dan L3 cache di 64 MB. Sekedar catatan juga buat teman-teman yang mungkin beli prosesor ini sayangnya nggak dapat sama sekali CPU coolingnya. Sehingga mau nggak mau kita masih sediain sendiri. Oleh karena itu maka Pichel pilih nih CPU cooler dari brand ID Cooling FrostFlow dengan kode X360 yang memang tergolong terjangkau. Ini cuma 1 jutaan. Dan seperti biasa nanti untuk nguji gimana performa prosesor ini, karena secara spek sheet udah oke banget, Pichel akan menjalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana nih kemampuan dari prosesor ini dalam penjalanan benchmark. Dan untuk pengujian ini nanti semua berjalan di Windows 11 Professional dengan build number 22631.2861. Dan untuk sedikit ngeber akan kinerja prosesornya, Pichel nggak lupa juga set ke mode HyperRX pada aplikasi AMD Adrenalin. Sementara di mode performanya, Pichel juga set kepada mode default aja di bagian Windows. Ya sebenarnya teman-teman bisa kok nanti nge-overclock prosesor dan juga memorinya menggunakan settingan di BIOS. Tapi untuk pengetesan kali ini kayaknya cukup ya menggunakan mode HyperRX aja, biar kita nggak usah terlalu banyak beribet mode-modenya gitu. Dan nanti dari hasil pengetesan yang kita akan tampilkan kali ini, kita akan komparasikan juga dengan prosesor Ryzen 5 7600X yang sudah pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Ditambah lagi, Pichel juga akan tunjukkan perbandingan kinerja GPU AMD Radeon RX 7700 XT yang videonya udah Pichel rilis terakhir sebelum video ini. Ya, kalau kita tandemin dengan CPU ini, kita akan melihat gimana sih performanya. Oke, yang pertama kita mulai dengan Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 28.549 untuk multicore dan 2010 untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 14,2 kali.
Dan ini terjadi peningkatan sebanyak 85,9% dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian pun, maka testbed ini mendapatkan skor rata-rata 11.206 poin, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 90,9% dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Buat yang penasaran, ini dia deh perbandingan dengan beberapa laptop dan PC yang pernah kita review. Tes 3D rendering BMW di Blender, maka testbed ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan render time rata-rata di 1 menit 23 detik untuk CPU test atau lebih cepat 51,18% dari Ryzen 5 7600X dan 1 menit 23 detik untuk integrated GPU atau lebih cepat 91,82% dari Ryzen 5 7600X. Sementara untuk GPU AMD Radeon RX 7700 XT dalam 3 kali pengetesan mendapatkan render time rata-rata 20 detik atau lebih cepat video AV1 10-bit pada aplikasi Handbrake, CPU ini berhasil mengkonvert video dengan preset Very Fast 2160p AV1 60 fps dalam waktu 2 menit 31 detik dan 49 detik untuk preset Very Fast 1080p H264 30 fps. Lalu untuk 7-zip built-in benchmark dengan dictionary size sebesar 32 MB dapat diselesaikan dengan transfer rate sebesar 120.836 KB per second atau setara dengan 115,23 MB per second. Sehingga terjadi kenaikan 60,49% untuk compressing dan 2.253.640 KB per second atau setara dengan 2.149,23 MB per second dan naik 102,54% untuk decompressing dari Ryzen 5 7600X yang pernah kita review. Kemudian pada aplikasi Y-Cruncher untuk menghitung pecahan pi atau 22 dibagi 7 hingga 5 miliar digit desimal, maka prosesor ini dapat menyelesaikan perhitungan dengan total computation time selama 1004 detik
atau 16,73 menit untuk single thread, sehingga terjadi penurunan sebanyak 11,07% untuk single thread dan 116 detik atau 1,90 Next, untuk benchmark spek workstation 3.1.0 sebagai gambaran professional productivity, maka prosesor ini mendapatkan skor sebesar 3,3 poin untuk media and entertainment, 3,13 untuk product development, dan 3,5 untuk life sciences, sehingga terjadi penurunan sebanyak 1,78%. Nah, berikutnya kita akan bahas soal grafiknya, di mana secara integrated, ini prosesornya ini tuh sudah ada AMD Radeon Graphics Ryzen 7000, yang memang sebenarnya di atas kertas nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Karena secara spek dia memiliki hanya 2 computation unit dengan 128 unified pipeline dan bekerja di frekuensi 2,2 GHz dengan arsitektur yang tergolong jadul, yaitu RDNA 2 dengan sharing memori default sebesar 512 MB. Ini sih secara internal nggak lebih bagus, bahkan dibandingkan dengan GPU integrated seperti yang ada di ROG Ally, itu tuh bener-bener jauh lah, bener-bener kayak langit dan bumi. Tapi ujung-ujungnya Pixel merasa ya mending lah daripada nggak ada GPU sama sekali ya kan. Dan oleh karena itu kita akan hadirkan kembali GPU yang baru banget kita bahas di video sebelumnya, yaitu AMD Radeon RX 7700 XT dengan dedicated memori sebesar 12 GB dan TGP sebesar 230 Watt. Untuk discrete GPU-nya, ini kalau kita mau tahu detailnya, maka mending teman-teman main aja deh ke video yang terakhir itu. Ya, bisa klik link di atas sini deh kalau buat tahu detailnya. Tapi balik lagi ke sini ya, jangan lupa. Jadi kita tes aja GPU-nya buat tahu gimana hasil performa internal GPU, serta untuk discrete GPU buat lihat perbandingannya, terutama dengan kondisi pakai CPU jadul, biar kita tahu seberapa besar peningkatan dari bottleneck-nya. Pertama, dengan aplikasi 3D Mark Time Spy untuk integrated GPU, grafiknya mendapatkan skor 226 dan CPU skor sebesar 6755, sehingga rata-rata skor adalah 264. Sementara untuk discrete GPU, grafiknya mendapatkan skor 16702 dan CPU skor sebesar 12117, sehingga rata-rata skornya adalah 15804. Untuk hasil discrete-nya ini tuh secara rata-rata ada kenaikan yang signifikan ya. Yang sebelumnya itu hasilnya 11.415, maka di sini naik menjadi 15.804 atau naik sebesar 38%. Nah, lanjut buat ngetes GPU-nya, kita akan jalankan game juga nih. Dan dalam keadaan ini, kita akan jalankan dalam 2 skenario. Pertama, kita gunakan integrated GPU-nya, yaitu AMD Radeon Integrated Graphics untuk lihat kondisi bawaan, dan kemudian kita tes juga dengan discrete GPU yang ada di kita, yaitu AMD Radeon RX 7700 XT. Untuk kedua tipe pengetesan ini, nanti kita akan cari settingan paling optimal untuk setiap gamenya. Tapi minimal untuk resolusi di integrated GPU-nya, kita akan lebih soft sedikit lah. Kita pergunakan resolusi HD atau 1280x720. Sedangkan untuk discrete GPU-nya, ya udah kita menggunakan settingan Full HD dan juga 4K, biar kita samain dengan video GPU yang terakhir. Oke, untuk yang pertama yaitu GT5, dan berikut ini adalah hasilnya. Bisa dilihat untuk integrated GPU-nya ini berada di rata-rata 33,4 FPS dalam resolusi 720p dan juga setting low. Sementara untuk discrete GPU-nya di rata-rata 127,3 FPS di Full HD dan 116,9 di 4K dengan setting very high. Untuk CSGO, maka integrated GPU berada di rata-rata 40,8 FPS dalam resolusi 720p dan setting low. Sementara untuk discrete GPU di rata-rata 249,9 FPS di Full HD dan 76,7 di 4K dengan settingan very high.
Next, untuk Dota 2, integrated GPU-nya berada di rata-rata 78,6 fps dalam resolusi 720p dan setting fastest. Sementara untuk discrete GPU-nya rata-rata di 192,2 fps di Full HD dan 170,9 di 4K dengan settingan best looking. Untuk FIFA 22, maka integrated GPU-nya berada di rata-rata 46,1 fps dalam resolusi 720p dan juga setting low. Sementara untuk discrete GPU-nya rata-rata di 312,5 fps di Full HD dan 189,8 di 4K dengan settingan ultra. Untuk di Sims 4, maka integrated GPU-nya berada di rata-rata 48,8% dalam resolusi 720p dan juga setting lowest. Sementara untuk discrete GPU rata-rata 154,1 fps untuk Full HD dan 107,9 di 4K dengan settingan ultra. Next, untuk Cyberpunk 2077, maka integrated GPU berada di rata-rata 28,2 fps dalam resolusi 720p dan juga settingan low. Sementara untuk discrete GPU rata-rata di 133,3 fps di Full HD dan 47,3 fps di 4K dengan settingan ultra. Untuk Need for Speed Unbound, integrated GPU berada di rata-rata 34,3 fps dalam resolusi 720p dan juga settingan low. Sementara untuk discrete GPU rata-rata di 81,0 fps di Full HD dan 43,2 fps di 4K dengan settingan ultra. Untuk Valorant, maka integrated GPU-nya berada di rata-rata 62,7 fps dalam resolusi 720p dan juga setting low. Sementara untuk discrete GPU rata-rata di 534,0 fps di Full HD dan 295,6 di 4K dengan setting high. Sayangnya, Valorant di video sebelumnya tidak bisa dijalankan karena nggak ada TPM 2.0. Jadi nggak ada perbandingannya ya untuk Valorant. Terakhir, untuk Genshin Impact, integrated GPU berada di rata-rata 50,9 dalam resolusi 720p dan juga settingan low. Sementara untuk discrete GPU rata-rata di 285,1 fps di Full HD dan 128,5 fps di 4K dengan settingan high. Kalau dilihat dari hasil pengetesan tadi, terlihat banget ya signifikan perbedaan saat menggunakan discrete GPU-nya dan juga beda CPU, beda impact lah. Karena FPS-nya tuh beda 2 kali lipat gitu ya. Ada beberapa, walaupun ada juga yang turun lah ya. Secara keseluruhan memang ini prosesornya udah oke banget lah. Apalagi ditandemin dengan Radeon RX 7700 XT, ya kan. Itu bisa mengaktifkan kayak fitur yang Smart Access Memory dan juga beberapa fitur tandeman lainnya. Tapi memang kalau teman-teman yang baru punya budget buat beli CPU-nya aja, ya udahlah. Teman-teman udah tahu kan beberapa rata-rata FPS-nya. Jadi sabarin aja dulu, main gamenya di resolusi HD dulu ya kan, sambil nunggu budgetnya kekumpul gitu. Dan kemudian nggak afdol kayaknya kalau kita nggak lanjutkan benchmarknya dengan stress test menggunakan aplikasi AIDA 64. Dan sekali lagi Pichel infoin, selama pengetesan berlangsung, maka testbed ini Pichel taruh di studio Pichel yang memiliki suhu ruangan sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dan sama seperti skenario stress test di GPU Radeon RX 7700 XT kemarin, maka kondisi awalnya Pichel set di mode default pada aplikasi AMD Adrenalin. Dan kemudian nanti kita set ke mode HyperRX pada saat stress test di tengah berjalan. Dan pertama, pada kondisi idle, maka load CPU-nya ini berada di kisaran 1,6% dengan rata-rata suhu berada di 42,7 derajat Celcius. Dan power di 26,8 watt dan frekuensi di 4,1 GHz. Kemudian saat kita mulai stress testnya, maka frekuensi CPU-nya naik hingga ke 5,2 GHz dengan power di 138,6 watt dan suhu mencapai 85,4 derajat Celcius. Pada saat stress test, maka grafik yang muncul ini cenderung stabil dan tanpa ada pergerakan yang berarti. Untuk itu, Pichel coba monitoring selama 10 menitan dan hasilnya sama aja. Datar-datar aja gitu, nggak ada perbedaan. Akhirnya Pichel iseng coba set AMD Adrenalinnya ke mode HyperRX. Tapi hasil yang muncul ujung-ujungnya sama juga. Nggak ada perubahan yang terlalu kelihatan pada grafiknya. Akhirnya Pichel coba monitoring lagi selama 10 menitan, mana tahu ada perubahan ya kan. Tapi ternyata sama-sama aja. Jadi akhirnya udah, karena bosan ya udah kita hentikan aja pengetesan. Di skor akhir 5,1 GHz untuk frekuensi, dengan 130,4 watt untuk power, dan 93,3 derajat Celcius untuk suhu. Dengan total durasi pengetesan selama 32 menit dan 1 detik.
Dari segi stabilitas, maka prosesor ini Pichel bisa bilang patut acungi jempol. Karena dalam kondisi stress test, grafiknya itu nggak goyang-goyang. Yang artinya nggak ada kendala throttling pada CPU-nya. Walaupun bacaan sensor suhunya sudah mencapai hingga 90-an derajat Celcius. Ini Pichel rasa sih karena cooler yang Pichel pasang ini memang membantu banyak lah. Ditambah dengan kondisi testbed yang memang terbuka, plus ada juga ruangan AC pula gitu ya. Nggak tahu kalau memang udah masuk casing, apalagi kita taruh di bawah meja gitu kan. Apalagi ruangannya nggak ber-AC, ya udah bisa-bisa meletup ya. Overall, menurut aku pribadi Pichel, prosesor AMD Ryzen 9 7900X ini secara performa ya udahlah, nggak usah kita jelasin lagi. Nggak usah ditanya lagi. Apalagi buat teman-teman yang memang multitasking, ini cocok banget. Mau dipakai untuk kebutuhan produktivitas ataupun main game, maka prosesor ini bisa jadi pilihan yang pas buat kalian. Dan memang CPU ini bisa kita langsung korelasikan lah dengan yang suka multitasking. Dan itulah yang sebenarnya jadi nilai jual utamanya. Tapi buat kita yang mungkin memang cuma butuh buat gaming, maka Pichel ngerasa kayaknya CPU ini agak overkill. Kayaknya CPU yang Ryzen 5 7600X itu udah jauh lebih dari cukup buat urusan gaming tersebut. Hal ini bisa terlihat dari beberapa aplikasi ataupun game yang memang nggak terlalu heavy di multitasking. Secara rata-rata poinnya itu cuma naik sekitar 12%. Terutama kayak contohnya PC Mark tadi deh. Tapi buat yang memang multitasking, macam-macam Cinebench, ini bisa naik sampai 80, bahkan hingga ke 90%. Nah, yang jadi masalah, price to performance rasionya, maka prosesor Ryzen 9 7900X itu dibanderol di harga 7 jutaan. Sementara Ryzen 5 7600X itu dibanderol di harga 3 jutaan. Secara harga udah lebih dari 2 kali lipat. Tapi performa yang didapat itu nggak sampai 2 kali lipat, ya kan? Cuma 90%, 80% dari kebanyakan tes benchmark tadi. Oleh karena itu, buat teman-teman yang memang fokus buat gaming, yang mending ambil aja Ryzen 5 7600X, dan itu udah paling benar. Sisanya, kalau misalnya kalian memang punya budget kayak sekitar 7 jutaan, beli 3 juta buat CPU, 4 jutanya buat beli GPU, gitu kan. Udah beres, main game aman. Tapi buat kita yang mungkin kelebihan duit, atau mungkin pengen to the max, ya nggak ada salahnya memang ambil Ryzen 9 7900X. Atau kalau memang kalian punya banyak duit, ya udah Ryzen 9 7950X 3D atau apalah itu, kalian ambil aja itu. Tapi mungkin buat teman-teman yang memang punya budget terbatas, terus mau terpaksa beli GPU buat ditandemin ke CPU-nya, tapi belum kesampaian, ya udah, nggak apa-apa. Sebenarnya pakai integrated GPU-nya pun juga masih oke. Setidaknya masih bisa lah mainin game di 40-50 FPS di resolusi HD dan juga settingan low. Dan yang paling penting sebenarnya setelah kita udah mainin itu, nabung biar bisa cepat kebeli GPU-nya. Kasian, Ryzen 9 7900X ini dipaksa kerja begitu untuk urusan ngegame, untuk bagian CPU sama GPU-nya diambil dua-duanya. Lo yang mestinya kerja, bukan CPU-nya. Dasar gimana sih? Nice. Dan kalau teman-teman mau rakit PC tapi bingung mau pakai motherboard apa, teman-teman sebenarnya bisa beli nih motherboard dari ASRock B650 Live Mixer seperti yang kita review di kali ini. Bentuknya unik, harganya terjangkau di 4 jutaan, serta udah menggunakan soket AM5. Yang paling mantap sebenarnya, port USB-nya sumpah banyak banget, belasan guys. Dan juga udah 2,5 gigabit Ethernetnya. Mantap guys. Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mengecek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga teman-teman kunjungi YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa subscribe ya guys. Pichel udah lama nggak upload video, tapi tungguin aja. Ada kok udah. Cuma lagi belum sempat edit aja. Liburan guys, liburan. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Bisa kali main lagi ya? Ini kotaknya geser dulu. Kagak dapet ininya juga. Steam. Ada promo apa kita hari ini?